Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai aset keuangan. Pada materi tentang aset keuangan ini, kita akan mempelajari tentang 3 hal, yaitu tentang yang pertama aset keuangan, yang kedua pasar keuangan, yang ketiga sistem keuangan. Yang pertama masuk di aset keuangan, di mana yang namanya aset itu merupakan kepemilikan atas suatu barang yang memiliki nilai tukar. Ada 2 jenis aset, yaitu aset yang berwujud dan aset yang tidak berwujud. Aset yang berwujud yaitu nilainya itu bergantung pada bentuk fisiknya. Jadi terlihat fisiknya dan nilainya bergantung pada bentuk fisiknya. Misalnya tanah, bangunan, mobil, pabrik, mesin, motor, dan lain-lainnya. Aset tidak berwujud atau intangible asset yaitu aset yang nilainya itu tidak bergantung pada wujudnya. Contoh dari aset tidak berwujud adalah aset keuangan, yang nantinya itu bisa kita lihat misalkan ada aset kredit, ada obligasi, ada saham, dan lain-lainnya. Ada deposito juga. Nah, secara bagan bisa dilihat di tampilannya ya, aset ada 2, aset berwujud, tidak berwujud. Tidak berwujud itu ada aset keuangan berupa saham, obligasi, pinjaman, atau kredit. Nah, hubungan antara aset keuangan dan aset berwujud itu di antara keduanya itu memiliki hubungan di mana ada kesamaan antara aset berwujud dengan aset keuangan. Kesamaannya yaitu adanya potensi arus kas di masa datang bagi pemiliknya. Jadi sama-sama memiliki kemungkinan ada kas masuk ketika aset berwujud dan aset tidak berwujud itu dijual. Selain itu juga hubungannya itu mereka sangat erat antara aset keuangan dan aset berwujud, di mana untuk mewujudkan aset keuangan itu tercipta karena adanya aset berwujud. Jadi misalkan perusahaan itu mengeluarkan aset keuangan berupa saham. Nah, saham yang dikeluarkan itu kan ada realnya. Realnya itu adalah perusahaan atau PT. Nah, PT itu kan punya banyak aset-aset yang berwujud. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai klaim atas aset keuangan. Ada 2 klaim ya, yaitu klaim tetap dan klaim ekuitas atau klaim residual. Untuk klaim tetap yaitu pendapatan dari pembelian aset itu. Jadi misalnya orang menanamkan uangnya dalam bentuk obligasi atau deposito. Nah, klaimnya itu tetap sejumlah tertentu. Tetapi kalau dia masuk dalam klaim ekuitas atau klaim residual, itu klaimnya dia berfluktuasi tergantung pada kondisi laba yang didapatkan oleh emiten. Nah, untuk klaim ekuitas ini contohnya adalah saham. Untuk klaim tetapnya itu contohnya adalah obligasi atau kredit lainnya seperti deposito. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai harga dan resiko dari aset keuangan. Yang namanya kita berinvestasi itu pasti ada resikonya ya. Kita berusaha juga ada resikonya, termasuk dalam hal aset keuangan yang merupakan salah satu bentuk dari investasi. Nah, untuk menilai apakah harga dan resiko ini sesuai, maka kita harus menggunakan rumus dari present value atau nilai sekarang. Salah satunya ya menggunakan rumus ini, yaitu contohnya adalah sebuah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah itu akan memberikan kupon sebesar 75.000 setiap bulannya selama 5 tahun dan di akhir tahunnya akan mendapatkan pengembalian dana berupa 10 juta. Nah, angka ini terus dinilai berdasarkan rumus percent value apakah memang sesuai antara harga dan resikonya. Dimana selain dari faktor yang tadi, penentuan harga aset keuangan juga harus dinilai yaitu berdasarkan nilai arus kas yang diharapkan. Jadi apakah sesuai dengan harapan dari pemberi investasi tersebut. Jadi misalkan kalau dengan aset keuangan itu mendapatkan keuntungan 10%, aset keuangannya ini menghasilkan keuntungan 10%, tetapi ternyata ketika dia melakukan usaha di bidang yang lain mendapatkan keuntungan 20%, maka lebih baik dia tidak menanamkan di aset keuangan. Atau misalnya dia menanamkan di aset keuangan 10%, tapi ternyata pilihan lainnya tuh hanya ada di bank, di mana bank hanya memberikan 5%, maka pilihan aset keuangan ini merupakan tepat. Contohnya ya, jika harga aset keuangan adalah 10 juta, kemudian dalam 1 tahun dapat memberikan arus kas sebesar 11 juta, maka tingkat pendapatan aset keuangan ini dalam 1 tahun adalah 10%. Itu selisihnya 1 juta dibagi dengan 10 juta, kalikan 100%, maka hasilnya adalah 10%. Pada prinsipnya yang namanya keuntungan itu sesuai dengan resiko. Semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi juga keuntungan yang didapat.
Nah, hal ini tetap berlaku ya sampai saat ini, walaupun pandangan lama tapi masih tetap berlaku. Di mana aset keuangan itu memiliki 3 macam resiko, yaitu resiko daya beli, di mana kemungkinan nanti akan dibeli lebih murah atau mungkin sulit untuk dijual. Kemudian resiko kredit dalam arti bahwa kemungkinan juga aset keuangan itu tidak dilunasi karena mungkin perusahaannya bangkrut dan lain-lainnya. Kemudian resiko kurs artinya bahwa yang namanya nilai aset keuangan, misalnya saham, obligasi, itu kan naik turun sesuai dengan kondisi pemerintahan, kondisi ekonomi. Salah satunya adalah nilai kurs atau nilai mata uang dalam negeri dibanding dengan nilai mata uang luar negeri, khususnya Amerika. Nah, peran aset keuangan, di mana memiliki 2 fungsi utama, yaitu untuk mempertemukan atau membantu dalam intermediasi antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, dan juga sebagai suatu media untuk berbagi resiko aset. Jadi ketika kita membeli saham dari perusahaan X misalnya, kita itu termasuk bagian dari 20% dari total keseluruhan saham di perusahaan X, maka kita siap menanggung resiko 20%. Seperti itu. Nah, contoh ilustrasi dari fungsi aset keuangan itu di sini ya, ada seorang eksportir mebel bernama Tuan A. Itu dia menerima pesanan dari luar negeri sebesar 500 juta, di mana Tuan A itu memperkirakan bahwa untuk memenuhi pesanan tersebut membutuhkan dana sekitar 350 juta. Namun sayangnya uang yang dimiliki oleh Tuan A itu hanya 200 juta, sehingga terdapat kekurangan 150 juta. Di tempat lain ada Nona K yang memiliki uang 150 juta, tetapi dia tidak kepikiran untuk melakukan usaha apa ya, karena dia mendapatkan uang 150 juta itu didapat dari warisan. Di tempat yang lainnya juga ada Nyonya X yang dia merupakan seorang dokter yang sukses. Dia memiliki dana menganggur sampai 250 juta. Dia berpikir untuk menginvestasikan uangnya tersebut di bank. Namun setelah dipikir-pikir ternyata bunganya sangat kecil. Sedangkan di sisi lain dia tidak memiliki kemampuan kapasitas di bidang usaha karena memang tidak ada waktu untuk memikirkan di bidang tersebut. Nah, dari 3 ilustrasi ini, maka solusinya adalah mereka itu bertemu di pasar keuangan, yaitu si Tuan A mengeluarkan saham dari perusahaannya, kemudian Nona K dan Nyonya X kemudian membeli saham dari perusahaan Tuan A. Di sini akan ada intermediasi atau pertemuan antara orang yang membutuhkan dana dengan orang yang kelebihan dana. Selain itu juga nantinya akan ada sharing resiko terkait berapa persen sih resiko yang ditanggung oleh Tuan A, berapa persen yang ditanggung Nona K dan Nyonya X berdasarkan saham yang dimiliki mereka masing-masing. Hal ini bisa digambarkan pada chart ya, ada 30% Bob, 70% Aro, karena memang resiko Bob itu lebih kecil karena memang modalnya lebih kecil, resiko Aro lebih besar karena memang modalnya lebih besar. Sesuai dengan hukum tadi ya, bahwa semakin tinggi resiko maka keuntungannya semakin besar. Berarti Aro di sini memiliki keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan belajar 2 tentang pasar keuangan. Secara sempit, pasar keuangan adalah pasar yang memperjualbelikan atau memperdagangkan aset-aset keuangan. Sedangkan secara luas, pasar keuangan adalah pasar yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam teknik, instrumen untuk mempermudah dalam hal investasi, utang piutang, menabung dalam berbagai bentuk. Berdasarkan jenisnya, pasar keuangan itu terdiri dari 2, yaitu pasar modal dan pasar uang. Pasar modal atau bursa efek itu memperdagangkan aset-aset keuangan jangka panjang yang mana jatuh temponya di atas 1 tahun. Sedangkan pasar uang adalah pasar yang memperdagangkan aset-aset keuangan yang jangka waktunya itu adalah pendek atau kurang lebih di bawah 1 tahun. Ini contoh dari pasar uang, itu terlihat biasanya diatur oleh Bank Indonesia. Sedangkan pasar modal itu diatur oleh Bursa Efek Indonesia ya, yang mana biasanya itu kurs dari atau nilai dari saham tiap perusahaan itu bergerak sangat cepat ya, dari detik ke detik, menit ke menit dan lain-lainnya. Nah, asal usul dari uang itu sebenarnya awalnya adalah berasal dari barter, di mana orang sebenarnya awalnya tuh pada zaman dahulu tidak ada uang. Orang itu saling membutuhkan
kebutuhan yang dimiliki oleh orang A ternyata dibutuhkan oleh orang B. Akhirnya mereka saling tukar menukar. Apa sih yang dibutuhkan orang B, apa yang dibutuhkan orang A. Kemudian ketika cocok mereka saling tukar menukar barang. Kemudian seiring berjalannya waktu, karena kesulitan dalam menentukan standar, ternyata A butuh mie, B butuhnya ternyata beras, dan beras itu hanya dimiliki oleh A. Nah, ketika A tidak membutuhkan barangnya B, itu kan akan sulit untuk mempertemukan kebutuhan antar mereka berdua. Akhirnya muncullah yang namanya uang barang. Uang barang di sini dulu berbeda-beda pada tiap lokasi. Ada yang menggunakan garam, ada yang menggunakan anggur, ada yang menggunakan tomat, ada yang menggunakan batu, dan lain-lainnya. Nah, seiring berjalannya waktu, supaya lebih mempermudah dalam hal tukar-menukar dan juga adanya standarisasi yang jelas, akhirnya muncul uang dalam bentuk perak, kemudian batu, emas, dan lain-lainnya, di mana tiap tempat juga berbeda-beda. Sampai akhirnya dengan kemajuan teknologi muncullah uang yang berbentuk logam dan berbentuk kertas, yang mana sekarang juga yang namanya uang itu semakin lama semakin mudah untuk dibawa ya. Yang tadinya logam itu sangat berharga, sekarang menjadi tidak begitu berharga, malah lebih berharga kertas yang sebenarnya nilainya tuh sangat kecil dibandingkan dengan logam itu. Jadi logam itu biaya produksinya lebih besar, tetapi sekarang malah dianggap tidak berharga ya, karena misalnya 500.000. Tetapi kalau yang merah itu kertas itu dianggap berharga, lebih besar nilainya, tetapi sebenarnya bahannya itu lebih murah. Nah, seiring berjalannya waktu pula, kemudian akhirnya berkembang lagi, selain ada uang, berkembang lagi yang namanya emas digital. Jadi emas digital atau Bitcoin yang ditemukan oleh Satoshi Nakamoto di Jepang tahun 2009 itu menemukan adanya emas dalam bentuk komputer atau dalam bentuk rumus-rumus algoritma, di mana orang bisa membelinya, tapi jaminannya itu tidak ada. Jaminannya hanya kunci untuk masuk ke Bitcoin di komputer di web tersebut. Dan ini bisa diperjualbelikan oleh kalangan tertentu yang memang mempercayai adanya Bitcoin ini. Nah, seiring berjalannya waktu saat ini, orang-orang pun mulai beralih kembali ke uang dalam bentuk emas ya, tapi sekarang sudah bukan menjadi uang lagi, tapi lebih ke media untuk mengamankan nilai uangnya. Jadi orang yang tadinya dulunya itu menggunakan emas sebagai alat untuk pembayaran, sekarang juga sudah beralih tertarik untuk membeli emas kembali, bukan sebagai alat pembayaran, tetapi sebagai alat untuk mengamankan uangnya supaya tidak turun. Karena kalau kita menyimpan uang sekarang 10 juta, apakah 5 tahun ke depan 10 juta itu sama? Berbeda ya. 10 juta di 5 tahun ke depan itu mungkin setara dengan 8 juta. Tetapi ketika kita menyimpan dalam bentuk uang itu dalam bentuk logam mulia, maka 10 juta itu nilainya akan sama seperti 10 juta saat ini. Atau misalnya kita beli emas sekarang 10 juta, kemudian 5 tahun ke depan kita mau jual 10 juta itu, emas 10 juta itu dijual akan menjadi 12 juta, 13 juta, karena nilai uangnya terjaga. Berbeda ketika kita menabung ya, 10 juta tetap menjadi 10 juta, tetapi tidak bisa lagi untuk membeli emas 10 juta. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke peran pasar keuangan. Selain sebagai media pertemuan untuk orang yang membutuhkan dan kelebihan dana, pasar keuangan juga memiliki fungsi strategis yang mendukung dalam transaksi keuangan. Di antara fungsi-fungsinya yaitu fungsi harga, jadi menentukan harga dalam artian harga dari saham itu sendiri atau harga dari PT itu sendiri. Kemudian fungsi likuiditas, yaitu fungsi untuk pencairan, karena di pasar keuangan itu juga bisa untuk kita menjual saham kita, kemudian kita mendapatkan uang. Kemudian fungsi meminimumkan biaya dalam arti tadi ya, mempertemukan antara pihak yang kebutuhan dana dengan pihak yang kelebihan dana, itu menjadi biayanya lebih minim dibandingkan kita harus mencari kesana kesini, membutuhkan tenaga pembayaran yang lebih besar, atau juga lewat rentenir dengan biaya bunga yang lebih besar dan lain-lainnya. Untuk klasifikasi pasar keuangan bisa dibaca ya, ada pasar utang, ada pasar ekuitas. Pasar utang itu intinya adalah di situ memperjualbelikan aset arus kas tetap dengan bunga yang tetap. Sedangkan pasar ekuitas itu dengan dividen saham yang berbeda-beda pada tiap tahunnya. Jadi pasar ekuitas itu bagi hasilnya itu fluktuatif sesuai dengan laba yang didapatkan perusahaan.
Kemudian ada klasifikasi berdasarkan jatuh tempohnya, ada pasar uang yang mana instrumennya itu berupa utang jangka pendek atau di bawah 12 tahun, dan pasar modal itu pasar di mana aset-asetnya itu jangka panjang atau di atas 12 bulan. Klasifikasi berdasarkan penerbitan klaim, ada pasar primer, ada pasar sekunder. Pasar primer itu adalah pasar pertama kali perusahaan itu menerbitkan aset-aset keuangan, jadi pertama kali menawarkan sahamnya. Kalau pasar sekunder itu adalah pasar yang memperdagangkan aset keuangan yang mana sudah ditawarkan sebelumnya, jadi sudah merupakan pemilik sahamnya itu merupakan orang kedua atau ketiga. Klasifikasi berdasarkan waktu pengiriman, ada pasar kas, ada pasar derivatif. Kalau pasar kas itu pasar di mana pembayaran transaksi langsung dibayar keseluruhan terhadap aset keuangan tersebut. Tapi kalau pasar derivatif itu pasar di mana transaksi aset keuangan itu dibayarnya itu menggunakan jangka waktu atau bertempo. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan struktur organisasi, ada pasar lelang, ada pasar paralel, ada pasar perantara. Pasar lelang di sini adalah pasar untuk mempertemukan antara pembeli aset keuangan yang siap untuk menawar dengan harga kompetitif dan penjual dari aset keuangan. Jadi tawar-menawar di situ. Kemudian pasar paralel adalah pasar yang tidak tercatat atau tidak terdaftar di bursa efek, tapi dilakukan lewat transaksi faksimal, kemudian telepon dan lain-lainnya. Kemudian pasar perantara adalah pasar di mana terdapat lembaga keuangan sebagai perantaranya. Jadi tidak langsung ke pihak yang membeli saham, jadi lewat perantara, mewakilkan konsumennya yang membeli saham. Di sini kita bisa lihat ya gambaran dari pasar uang itu seperti pasar yang biasanya dilakukan di bank, dan juga pasar modal itu ada di Bursa Efek Jakarta. Pelaku dari pasar uang di sini pada prinsipnya untuk pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang adalah pihak yang investor atau pihak yang menawarkan dana atau siap memberikan dana untuk meminjamkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Pihak-pihak yang dapat melakukan transaksi di pasar keuangan itu ada rumah tangga individu, pihak bisnis, BUMN, pemerintah, bank sentral, bank umum, lembaga keuangan, koperasi, badan keuangan internasional, dan perusahaan multinasional. Pihak-pihak tersebut nanti biasanya dia sebagai pelaku langsung dalam transaksi perdagangan dalam aset keuangan. Di sini ada pihak yang menerbitkan aturan dalam transaksi pasar keuangan dan juga bisa aktif dalam menjual maupun membeli di pasar keuangan juga, yaitu pihak pemerintah. Jadi pemerintah itu bisa mengeluarkan aturan dan juga bisa menjadi penjual saham, bisa juga sebagai pembeli saham ataupun obligasi. Pasar keuangan global juga saat ini semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan juga globalisasi, di mana aturan ketat antar negara menjadi lebih longgar ya, sehingga memudahkan orang untuk melakukan transaksi pasar keuangan antar negara. Demikian pula dengan pihak yang kelebihan maupun kekurangan dana, mereka pun dapat lebih bebas untuk melakukan penawaran antar negara karena dirasa misalkan di dalam negaranya itu ternyata kurang menguntungkan dan lebih menguntungkan kalau di negara lain, seperti itu. Jadi seolah-olah pasar keuangan yang global ini sudah terintegrasi antar negara. Beberapa faktor yang menyebabkan kenapa pasar keuangan itu menjadi lebih mudah diantaranya adalah deregulasi atau liberalisasi pasar keuangan di keuangan dunia. Yang kedua adalah kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi. Yang ketiga adalah pesatnya kemajuan kelembagaan dari pasar keuangan. Selain beberapa faktor di atas, juga didorong oleh beberapa faktor secara subjektif ya, misalnya perilaku perusahaan maupun pengusaha yang lebih tertarik untuk memanfaatkan pasar keuangan di luar pasar keuangan domestik negaranya, karena mungkin dirasa lebih menguntungkan kalau mendapatkan investor dari negara lain. Kemungkinan karena pasar keuangan di negara lain itu ditawarkan dengan biaya yang lebih rendah, atau mungkin ada aturan yang lebih mudah, di mana suatu perusahaan seringkali juga ingin tidak tergantung pada satu investor di negaranya, supaya dia tetap memiliki posisi tawar yang bagus ketika melakukan penawaran saham. Seperti itu. Jadi ini faktor-faktor yang subjektif dari sisi pengusaha. Selanjutnya masuk ke kegiatan belajar yang ketiga tentang sistem keuangan. Dalam
ensiklopedia investasi, sistem keuangan dapat mencakup tingkat perusahaan yang regional, global, maupun tingkat lokal juga bisa. Sementara menurut IMF, sistem keuangan merupakan sistem yang terdiri dari unit institusional dan pasar yang berinteraksi dengan cara tertentu untuk memobilisasi dana guna memenuhi kebutuhan investasi dan menyediakan fasilitas termasuk sistem pembayaran untuk pembiayaan aktivitas komersial. Fungsi dari sistem keuangan yaitu sebagai fungsi tabungan, fungsi kekayaan, fungsi likuiditas, fungsi kredit, fungsi pembayaran, fungsi resiko, dan fungsi kebijakan. Karena di dalam sistem keuangan ini semuanya itu berpadu, mulai dari bagaimana orang menabung, bagaimana orang memiliki kekayaan, kemudian ketika ingin menjual aset keuangannya tinggal dijual, fungsi memberikan pinjaman, fungsi kemudian melakukan pembayaran atas aset keuangan yang sudah dibeli atau bagi hasilnya, fungsi resiko, itu tadi berbagi resiko antar perusahaan, berbagi resiko perusahaan antar para investor, kemudian fungsi kebijakan dalam arti pemerintah mengeluarkan aturan-aturan mengenai sistem keuangan yang ada. Dalam sistem keuangan, banyak lembaga-lembaga keuangan yang terlibat di dalam sistem keuangan, di mana lembaga keuangan di sini merupakan badan usaha bisnis yang bisnis utamanya adalah bidang jasa keuangan. Lembaga keuangan di sini itu menawarkan kredit dan menanamkan dananya dalam bentuk aset-aset keuangan. Selain itu juga menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya yang nantinya mempermudah dalam mekanisme pembayaran, penyediaan jasa proteksi terhadap resiko, pensiun, pengiriman uang, deposito, dan lain-lainnya. Jadi peran lembaga keuangan di sini sebenarnya pada prinsipnya sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dengan pihak yang membutuhkan dana, di mana dia sebagai mediator, sebagai intermediasi saja antar pihak yang tadi kelebihan dan kekurangan dana. Berdasarkan sistem operasionalnya, lembaga keuangan itu dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan depositori atau bank dan lembaga keuangan non-depositori atau lembaga yang tidak boleh membuka deposito di lembaga tersebut. Lembaga keuangan depositori atau bank itu contohnya banyak sekali bank-bank yang berkembang di Indonesia sekarang ya, bisa dilihat di slide ini. Kemudian lembaga keuangan non-depositori adalah lembaga keuangan yang bukan bank atau tidak boleh membuka deposito seperti pegadaian, koperasi, reksadana, leasing, IDEX, insurance atau asuransi, dan lain-lainnya. Untuk gambaran bagan secara sekilas dari sistem keuangan yang ada, di sini kita bisa lihat ya, pusatnya ada di pasar keuangan, terdiri dari pasar modal dan pasar uang. Untuk pasar modal ada di atas, pasar uang ada di bawah. Pasar modal itu untuk memperdagangkan aset-aset keuangan jangka panjang, sedangkan pasar uang itu untuk aset jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Di sini kita bisa melihat ada dana itu berupa chart panah yang berwarna merah, sedangkan penyerahan aset keuangan dan bagi hasilnya itu berupa panah berwarna biru. Jadi awalnya itu ada pihak yang kelebihan dana atau pihak surplus. Di sisi lain ada pihak yang membutuhkan dana. Mereka akan mendaftarkan dirinya di pasar modal maupun di pasar uang. Kemudian pihak yang kelebihan dana memutuskan untuk menanamkan uangnya. Ada yang masuk di pasar modal, ada yang masuk di pasar uang. Kemudian pasar uang dan pasar modal ini akan menyebarkan dananya, panah merah ya diperhatikan, menyebarkan dananya ke pihak yang membutuhkan dana berupa dana-dana yang membesarkan usahanya. Setelah itu, dari pihak yang membutuhkan dana atau di sini bisa perusahaan akan menyerahkan aset-aset keuangan serta bagi hasilnya kepada pasar modal dan pasar uang. Kemudian pasar modal dan pasar uang akan menyerahkan juga hasil dari bagi hasilnya kepada pihak yang kelebihan dana atau pihak yang tadi sudah melakukan investasi berupa panah biru ya, itu merupakan bagi hasil dan penyerahan aset keuangan. Jadi itu akan terus berputar karena keberjalanannya itu setiap hari, sepanjang hari, sehingga seperti lingkaran yang terus-menerus berputar, tidak ada hentinya. Demikian penyampaian materi pada materi pertama tentang aset keuangan, lembaga keuangan, dan sistem keuangan. Semoga dapat dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.